Man qara'a surat al-kahfi fi lailatul jum'ah atau fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur. Siapa orang yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah beri dia cahaya. Cahaya apa yang Allah Ta'ala beri itu? Cahaya iman yang menuntun dia kepada kebaikan. Tapi panjang Ustaz. Sebetulnya tak panjang, 110 ayat saja. Kenapa terasa panjang? Karena tak terbiasa. Itu saja. Kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak terasa lama. Saya kasih tips sederhana. Malam Jumat sampai hari Jumat itu ada 5 sholat. Maghrib di malam Jumat, Isya, subuh di hari Jumat, kemudian zuhur atau Jumatan untuk kita laki-laki, kemudian terakhir asar. Ada 5 sholat. 110 bagi 5 saja. 110 bagi 5 berapa? 22 ayat. Habis maghrib malam Jumat baca 22. Habis Isya baca 22. Habis subuh baca 22. Jumatan atau zuhur baca 22. Asar baca komplit, sudah 110 ayat selesai. Jangan dipaksa sekali duduk pengen baca ayat pertama sampai ayat terakhir. Itu nanti berasa seolah-olah tak ada ujung surah tuh. Balik, mana ayat terakhirnya? Belum sampai juga. Kok tak ada ujung surah nih? Itu untuk yang baru-baru. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak terasa lama. Sekali duduk bisa selesai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya, dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam masjid ini dihitung menjadi amal ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada subuh ini, mari kita mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa alaihi salam dengan seorang hamba Allah yang saleh, yang biasa kita sebut dengan Khidir. Ya. Jadi dalam surah Al-Kahfi ini ada 4 kisah Allah Ta'ala ceritakan yang tak pernah Allah Ta'ala ceritakan dalam surah yang lain. Pertama, kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang pergi melarikan diri ke dalam gua, lalu mereka ditidurkan Allah Ta'ala di sana selama 300 tahun. Kisah ini hanya disebut Allah dalam surah Al-Kahfi. Yang kedua, ada kisah Sahibul Jannatain, kisah pemilik 2 kebun yang sombong. Ada dia punya 2 kebun sangat subur, hasilnya selalu banyak, lalu kemudian sombong dengan itu, akhirnya dibinasakan Allah Ta'ala. Yang ketiga, kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir. Kisah Nabi Musa banyak dalam Quran, tapi segmen Musa dengan Khidir itu cuma diceritakan Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Kalau kisah Musa dengan orang-orang Bani Israel itu banyak disebut Allah Ta'ala dalam Quran, tapi Musa dengan Khidir cuma disebut dalam surah Al-Kahfi ini. Yang keempat,
kisah Raja Dzulqarnain. Kisah Raja Dzulqarnain hanya disebutkan Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Baik, kita coba mengkaji kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan Khidir, hamba Allah Ta'ala yang saleh. Kisah ini disebutkan Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi mulai dari ayat yang ke-60 ya. Jadi surah Al-Kahfi ini salah satu surah yang dianjurkan kita baca setiap minggu ya, malam Jumat atau hari Jumat. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi lailatul Jum'ah atau fi yaumil Jum'ah adha'a lahu minan nur." Siapa orang yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah beri dia cahaya. Cahaya apa yang Allah Ta'ala beri itu? Cahaya iman yang menuntun dia kepada kebaikan. Bukan tiba-tiba wajahnya bercahaya ya, nanti pula dia bayangkan tiba-tiba bercahaya-cahaya wajahnya, enggak ya. Mana mungkin wajah kita ini bisa memancarkan cahaya di dunia ini? Enggak mungkin. Ada orang ini kadang-kadang suka tertipu, dia bilang, saya lihat si fulan itu wajahnya bercahaya. Bohong. Itu kau tertipu karena wajahnya putih, kau bilang bercahaya. Ngarang itu namanya. Nggak ada wajah orang bercahaya di atas dunia ini. Bilal bin Rabah itu hitam legam, ya nggak ada cahayanya kalau ukurannya dibuat begitu. Bercahaya itu nanti di akhirat. Di dunia ini cahayanya cahaya apa? Bukan cahaya zahir, tapi cahaya iman. Cahaya iman itulah kemudian yang menuntun dia. Contoh orang yang diberi Allah cahaya iman dan tidak sederhana. Kalau orang lewat di jalan depan, kira-kira nampak nggak masjid ini? Pasti nampak. Apakah kemudian setiap yang nampak masjid ini datang ke masjid? Tidak. Hanya mata yang diberi Allah cahaya iman, kemudian dia nampak masjid ini, datang ke sini. Sedangkan mata yang tak diberi Allah Ta'ala cahaya iman, dia nampak masjid ini tapi tak tergerak langsung datang ke sini. Tatkala dikumandangkan azan, kira-kira warga sekitar dengar nggak azan itu? Dengar dong. Apakah kemudian setiap yang mendengar datang ke sini? Tidak. Hanya telinga yang diberi Allah Ta'ala cahaya iman saja yang kemudian datang ke sini. Makanya Nabi itu berdoa, Allahumma ja'al nura fi qalbi, wa ja'al nura fi basari, wa ja'al nura fi sam'i. Ya Allah, berilah nur dalam hatiku, berilah nur pada pendengaranku, berilah nur pada penglihatanku. Maksudnya cahaya iman. Orang yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, selama seminggu itu dia akan berada di bawah bimbingan cahaya iman Allah Ta'ala tadi. Maka hidupnya terarah, amalnya terarah, akhlaknya jadi terarah. Manusia tanpa bimbingan cahaya iman dari Allah laksana berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Kalau orang berjalan di tengah malam yang gelap gulita tanpa ada setitik cahaya, apa kemungkinan paling besar? Sesat. Ya kan? Kemungkinan paling besar itu sesat. Lebih besar kemungkinan dia sesat ketimbang berada di jalan yang benar. Kenapa? Gelap, nggak ada cahaya. Mungkin nabrak sana, nabrak sini, jatuh dan lain sebagainya gitu kan. Begitulah kita tanpa ada cahaya iman. Supaya dapat cahaya iman itu baca Al-Kahfi malam Jumat sampai hari Jumat. Tapi panjang Ustaz. Sebetulnya tak panjang, 110 ayat saja. Kenapa terasa panjang? Karena tak terbiasa. Itu saja. Kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak terasa lama. Saya kasih tips sederhana. Malam Jumat sampai hari Jumat itu ada 5 sholat. Maghrib di malam Jumat, Isya, subuh di hari Jumat, kemudian zuhur atau Jumatan untuk kita laki-laki, kemudian terakhir asar. Ada 5 sholat. 110 bagi 5 saja. 110 bagi 5 berapa?
22 ayat. Habis maghrib malam Jumat baca 22. Habis isya baca 22. Habis subuh baca 22. Jumatan atau zuhur baca 22. Asar baca komplit, sudah 110 ayat selesai. Jangan dipaksa sekali duduk pengen baca ayat pertama sampai ayat terakhir. Itu nanti berasa seolah-olah tak ada ujung surah tuh. Balik, mana ayat terakhirnya, belum sampai juga. Oh, tak ada ujung surah nih. Itu untuk yang baru-baru. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak terasa lama. Sekali duduk bisa selesai semua. Surah Al-Kahfi ini juga salah satu surah yang menjadi benteng utama penyelamat dari fitnah. Fitnah paling besar di atas dunia ini apa? Fitnah Dajjal. Ini sekarang banyak berlaku fitnah. Tidak ada yang lebih besar dari fitnah Dajjal nanti yang akan terjadi. Makanya setelah kita tasyahud akhir itu Nabi anjurkan berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Habis fil alamin innaka hamidum majid, jangan salam terus berdoa, itu waktu mustajab. Ya. Waktu mustajab berdoa itu salah satunya antara tasyahud dengan salam. Selesai fil alamin innaka hamidum majid, berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dari azab api neraka. Wa min fitnatil mahya'i wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan juga daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Kenapa Nabi ajarkan meminta perlindungan kepada Allah secara langsung dari fitnah Dajjal? Karena fitnah Dajjal itu fitnah yang sangat dahsyat. Apa perlindungan supaya kita selamat dari fitnah Dajjal itu? Nabi sebut di dalam hadis, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Andai kata Dajjal keluar, maka orang-orang yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, faham maknanya, diamalkan dalam kehidupannya, Dajjal keluar pun tak akan mempan tipu Dajjal untuk dia. Mafhum mukhalafahnya begini, kalau dari fitnah Dajjal saja bisa selamat, apalagi dari fitnah yang tidak sedahsyat Dajjal. Makanya dengan menghafal surah Al-Kahfi, memahaminya, mengamalkannya minimal 10 ayat pertama, ini menjadi ayat-ayat pelindung bagi kita dari berbagai gempuran fitnah. Fitnah yang paling besar saja bisa selamat, apalagi dari fitnah yang tidak sebesar fitnah Dajjal. Ya. Maka surah Al-Kahfi ini salah satu surah yang kita harus beri perhatian kepadanya. Baik, kita fokus kepada kisah Nabi Musa dan Khidir. Kisah itu bermula disebut di dalam hadis Bukhari. Dulu suatu ketika Nabi Musa memberi ceramah di hadapan orang-orang Bani Israel. Ya, Bani Israel ini tahu tidak siapa? Sering kita sebut Bani Israel. Dan di dalam Quran sering Allah Ta'ala sebut Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Ya'qub. Itulah Bani Israel. Israel itu nama lain Nabi Ya'qub. Ya. Selain diberi nama Ya'qub, nama Nabi Ya'qub itu juga Israel. Ya. Maka dalam Quran Allah Ta'ala sebut, illa ma harrama Israilu ala nafsih. Israel di situ artinya Nabi Ya'qub alaihi salam. Siapa Nabi Ya'qub itu? Anak Nabi Ishak. Siapa Ishak itu? Anak Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Ya'qub. Ya'qub inilah Israel tuh. Anak keturunan dari Nabi Ya'qub inilah yang disebut Bani Israel sampai ke bawah. Nabi Ya'qub ini punya anak dulu 12 orang. Salah satunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam.
keturunan dari 12 ini, anak Nabi Yakub ini 12, kemudian menyebar sampai ke bawah, itulah semua yang disebut dengan Bani Israel, anak keturunan Israel, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Maka kalau menyebut perkataan Israel itu jangan langsung konotasikan negatif. Israel itu nama yang baik, cuma dicaplok oleh Yahudi yang di sana sehingga menjadi jelek konotasinya. Israel itu adalah hamba Allah, ya, artinya hamba Allah, nama lain dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, ya. Jadi kalau disebut Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub, anaknya, cucunya, cicitnya, entah apa lagi sebutannya sampai ke bawah, pokoknya yang punya jalur nasab dari situ, ya. Baik, jadi dulu Nabi Musa diutus Allah Ta'ala kepada orang-orang Bani Israel. Suatu hari Nabi Musa berdakwah, berceramah di hadapan orang-orang Bani Israel. Saat Nabi Musa menyampaikan ceramahnya, tiba-tiba ada seorang Bani Israel nyeletuk bertanya, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling alim?" Spontan dijawab Nabi Musa, "Saya yang paling alim." Kenapa? Ya cukup beralasan sih, karena Nabi Musa Rasulullah, dapat wahyu dari Allah. Saat itu secara zahirnya di kalangan orang Bani Israel memang yang paling alim itu Musa. Kenapa Allah Ta'ala utus Nabi Musa kepada mereka untuk berdakwah sebagai Nabi dan Rasulullah Ta'ala? Dijawab Nabi Musa alaihi salam, "Saya." Mendengar jawaban Nabi Musa alaihi salam ini, ternyata Allah tidak berkenan. Kenapa? Karena tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Karena Musa mengatakan saya yang paling alim. Allah itu sangat tidak suka melihat orang yang mengatakan saya yang paling pinter, saya yang paling alim, atau merasa paling alim, paling pinter. Itu Allah paling gak suka. Kenapa? Karena ada ungkapan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisa alim illa fawqahu alim hatta yantahiya ilallah." Tidak ada orang alim melainkan di atasnya ada yang lebih alim lagi, sehingga ujungnya nanti sampai kepada Allah. Kita merasa alim benar ini, pasti di atas kita ada yang lebih alim lagi. Orang yang di atas kita itu pasti ada di atasnya lebih alim lagi. Begitulah seterusnya sampai ujung ilmu itu nanti kepada Allah. Makanya ilmu itu penting untuk senantiasa dikembalikan kepada Allah. Makanya ucapan orang alim itu sering mereka ucapkan wallahu a'lam bissawab. Kita habis ngaji kitab, sudah dijelaskan, dibahas, ucapan terakhir sebelum ditutup itu kitab, wallahu a'lam bissawab. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu tentang kebenaran. Walaupun kita sudah mengkaji, ayatnya jelas, hadisnya jelas, perbahasannya jelas, tapi yang benar-benar tahu, yang paling tahu tentang kebenaran itu cuma Allah. Kenapa? Kita mungkin tahu dari satu sisi. Allah Ta'ala ilmu pengetahuannya itu meliputi dari segala-galanya. Makanya harus selalu dikembalikan kepada Allah. Tapi dulu ada teman di pesantren, karena dia nggak bisa jawab soal ujian, semua diisi wallahu a'lam bishawab. Wallahu, itu bukan tawadhu namanya, bodoh itu namanya. Nggak belajar dia. Bergaya sok-sok tawadhu dia kan, wallahu a'lam bishawab, wallah, itu bodoh namanya. Ya namanya waktu ujian ditanya ya jawablah. Ya kan? Baik. Jadi Allah Ta'ala tak berkenan. Kenapa? Karena Nabi Musa saat itu tidak mengembalikan ilmu pengetahuan itu kepada Allah. Mestinya semua harus kembali kepada Allah. Tidak bisa boleh kita mengaku saya lebih alim, saya paling pinter, saya paling tahu, saya paling, itu nggak boleh. Allah nggak suka. Ya. Inilah salah satu bahaya yang menimpa orang yang berilmu. Apa dia? Sombong dengan ilmunya. Jadi ada 4 hal yang biasa membuat orang sombong.
Satu, ziyadatul mal, ketika hartanya bertambah. Ini potensial orang jadi sombong kalau hartanya nambah. Rumahnya dulu kecil, sekarang jadi besar, potensi sombong. Dulu mobilnya jelek, sekarang bagus, potensi sombong. Yang kedua yang berpotensi jadi sombong itu membuat kita sombong, ziyadatul mansib, ketika kedudukan kita bertambah. Dulu dia bukan siapa-siapa, lalu jadi caleg lah dia, menanglah dia. Potensi, walaupun tidak pasti, berpotensi. Yang ketiga, ziyadatul ilm, ketika ilmunya nambah. Dulu nggak ada ilmunya, biasa-biasa aja. Sekarang dia bergelar doktor, teman-temannya enggak, cuma SAG, SPDI, S cendol, S campur, S doger. Ketemu dia sama teman-teman, potensi sombong. Ada dorongan untuk sombong itu ada. Kenapa? Ada kelebihan. Yang keempat, ziyadatu ta'ah, ketika ketaatan bertambah. Dulu dia pun malas ke masjid, sekarang aja baru rajin. Lalu dia tengok kawan-kawan dia yang belum ke masjid itu, wah ini ahli neraka semua ini katanya. Bahaya. Maka salah satu yang mendorong manusia jadi sombong itu ketika ilmunya nambah. Makanya silahkan tambah ilmu, tapi jangan tambah kesombongan, tak boleh ya. Makanya malaikat itu berkata kepada Allah, la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak punya ilmu sedikit pun kecuali ilmu yang kau ajarkan ya Allah. Karena memang hakikatnya begitu. Kita ini enggak punya ilmu kecuali diajarkan Allah. Yang membuat kita ingat dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, itu siapa? Allah. Ya kan? Dan hakikat yang mengajarkan ilmu itu memang Allah, walaupun wasilahnya misalnya melalui buku, guru begitu. Tapi sebenarnya yang menyampaikan ilmu itu ke kita Allah. Buktinya apa? Buktinya ada seorang guru ngajar 40 murid. Ada 40 muridnya di tempat, di ruangan kelas, gurunya sama, satu. Guru ini mengajarkan materi yang sama dengan cara yang sama, nada suara yang sama. Kira-kira anak murid yang 40 tadi sama enggak tangkapan mereka terhadap yang disampaikan gurunya? Enggak sama. Ceramah juga begitu. Ini saya ceramah, ramai kita di masjid ini. Isi yang saya sampaikan itu sama. Suara saya nadanya sama, penyampaiannya sama, tempatnya sama. Pulang dari sini sama enggak jamaah itu tangkapannya? Enggak sama. Ada yang nangkap sampai 90%. Nah, itu yang paling fokus. Ada yang nangkap 80%, ada yang nangkap 50%, ada yang nangkap 25%, ada yang nangkap 10%, ada yang nangkap, tak ada yang dia tangkap. Pulang dari masjid, dari mana bu? Ini dengar ceramah. Apa ceramah Ustaz? Tak tahu tak apa ceramah Ustaz tuh. Rupanya dia mengantuk selama mendengar ceramah tuh. Baik, karena Nabi Musa tadi tidak mengembalikan ilmu itu ke Allah, maka Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Kata Allah, wahai Musa, bukan engkau hambaku yang paling alim. Ada lagi seorang hambaku yang tinggal di Majma'al Bahrain, yang tinggal di tempat pertemuan dua laut, dia lebih alim daripada engkau. Atau setidaknya dia mempunyai ilmu yang engkau tidak miliki. Hebatnya Musa, saat Allah beritahu begitu, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, beri aku petunjuk bagaimana supaya bisa ketemu dengan itu orang. Mau belajar. Jadi ini nanti Musa ini pengen belajar dengan Khidir ini. Padahal Nabi Musa itu Nabi dan Rasul Allah, mendapat wahyu langsung dari Allah, Taurat. Nabi yang langsung berbicara dengan Allah itu Musa. Makanya Musa itu diberi gelaran dengan kalimullah. Nabi yang langsung ngomong sama Allah itu Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, kata Allah dalam Quran. Ini kan menunjukkan derajat Nabi Musa itu sangat tinggi. Bahkan saking tingginya itu derajat Nabi Musa, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi konsultasinya sama siapa? Musa. Setelah turun menerima perintah salat, itu kan di langit ke-7 Nabi Ibrahim, langit ke-6 baru Musa. Tapi konsultasinya Nabi Muhammad itu dengan Musa.
Tidak dengan Nabi Ibrahim, padahal pertama ditemui ketika hendak turun itu Nabi Ibrahim. Makanya ketemu sama Musa. Musa nanya, wahai Muhammad, apa yang kau dapat perintah dari Allah? Kata Nabi Muhammad, saya diperintahkan sholat, umatku diperintahkan sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta fas'al rabbaka takhfif, minta keringanan, enggak sanggup umatmu itu. Konsultan Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hebat Nabi Musa itu, luar biasa. Tapi ketika Nabi Musa tahu, diberitahu Allah ada orang yang punya ilmu yang tak dimiliki oleh Musa, apa keinginan Nabi Musa? Belajar dengannya. Nah, itu pula kehebatan Nabi Musa. Ini kadang-kadang baru SAG tak mau lagi mendengar ceramah. Bener loh. Mohon maaf ini. Mohon maaf betul ini. Pemerhatian saya, yang paling malas mendengar ceramah itu yang bergelar ustaz. Mohon maaf. Ya. Pemerhatian saya, wallahu alam benar atau tidak yang saya perhatikan ini, yang paling malas mendengar ceramah itu, mohon maaf, yang bergelar ustaz. Nggak mau dia dengar ceramah lagi. Perasaannya, ala ustaz yang ceramah itu sudah aku tahu semua apa yang mau dia sampaikan. Saya kan sarjana agama juga. Makanya saya sangat hormat kalau ada ustaz dia mau duduk mendengar ceramah, saya hormat dia. Karena tak banyak yang begitu. Ya, yang banyak terjadi kalau ustaz datang, ustaz yang di situ pergilah dia pulang. Tak mau dia mendengar ceramah lagi. Maka kalau ada ustaz dia mau mendengar ceramah, itu luar biasa. Selain dia berilmu, dia tidak menutup diri daripada menuntut ilmu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam saat diberitahu Allah Ta'ala, dia langsung minta kepada Allah, ya Allah, beri saya petunjuk bagaimana saya bisa ketemu dengannya, saya mau belajar. Maka Allah Ta'ala beri petunjuk kepada Musa, wahai Musa, pergilah kau mengembara, bawalah ikan. Jadi Google Map-nya ini ikan. Kalau kita sekarang kan Sherlock begitu. Sekarang kan kita gampang, mau kemana aja Sherlock begitu. Udah nyampe aja kita ke situ, dibawa Google Map tuh, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri gitu. Nyampe juga gitu. Ini Sherlocknya itu ikan. Kata Allah, bawalah ikan, di mana nanti ikan itu hilang, disitulah tempatnya. Gitu aja petunjuknya. Maka nanti Nabi Musa itu membawa ikan, dan memang itu petunjuknya. Di mana ikan itu hilang, disitulah tempatnya. Itu Nabi Musa alaihissalam pergi mengembara. Maka pada ayat 40 ayat 60 ini Allah Ta'ala ceritakan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Nabi Musa sudah mulai pengembaraan, berjalan, ini mau mencari Khidir ini. Dia pergi bersama dengan seorang pembantunya yang bernama Yusha' bin Nun. Konon Yusha' bin Nun ini setelah meninggal nanti Nabi Musa, dia itu penerus dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dalam perjalanannya, setelah jauh mereka berjalan, belum juga ketemu tempat yang dituju, maka Musa pun berkata, wa idh qala Musa li fatah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada Fatah, kepada pemudanya, maksudnya pembantunya yang bernama Yusha' bin Nun tadi. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan Musa itu memanggil pembantunya dengan Fatah. Fatah itu pemuda yang gagah. Maka ada ungkapan mengatakan begini, laisal fata may yaqulu hadha abi walakinnal fata may yaqulu ha anadha.
Tidak dikatakan fata, pemuda yang gagah berani yang mengatakan ini ayahku, tapi yang dikatakan fata itu pemuda yang berkata inilah aku. Artinya kalau itu pemuda cuma ngandalin ayahnya terus, itu bukan pemuda yang gagah perkasa. Pemuda yang gagah perkasa itu yang mengaku inilah saya. Ya, kesuksesannya, kehebatannya hasil perjuangannya. Begitu. Ya. Musa memanggil pembantunya dengan fata. Ini menunjukkan bagi kita, kata para ulama, kita dianjurkan memanggil orang, hatta itu pembantu kita, dengan panggilan yang mulia. Jangan panggil orang dengan panggilan-panggilan yang jelek. Ini ada orang namanya sebenarnya bagus begitu, tapi panggilannya jelek minta ampun begitu. Makanya Nabi SAW itu memanggil istrinya pun itu dengan panggilan-panggilan yang menggembirakan istrinya. Makanya Nabi memanggil Aisyah misalnya dengan ya Humairah, atau Nabi panggil ya Aish katanya. Itu semua panggilan yang disenangi oleh Aisyah, panggilan-panggilan manja begitu. Ini kadang-kadang enggak, manggil bininya pun terlalu jujur dia. Ya, mentang-mentang sudah ubanan putih semua, dia bilang mak lampir katanya. Ya. Jadi kita dianjurkan memanggil orang itu dengan panggilan yang baik-baik. Ya, apalagi suami istri, sunnahnya itu tetap panggil dia dengan panggilan yang baik-baik, panggilan yang menggembirakan hatinya. Ya, ibu panggil si bapak walaupun nampak sudah tua, sudah ubanan, tetap panggil ya, hei ganteng, bilang. Wah, berbunga-bunga hatinya tuh. Kalau masih ada duit di kantong dia keluar tuh semua, percaya. Ini ndak manggil suami dia pun, hei katanya. Kesal lah suaminya mendengarnya. Panggil lah ganteng, baru pulang masjidnya. Waduh. Itu selama masih ada isi kantong si bapak, habis tuh dikasih sama dia semua. Bapak juga gitu. Wih, cantiknya mama pagi ini gitu kan. Keluarlah kopi cepat itu. Ini enggak, bawa kopi sini dulu. Cemberut teruslah bininya. Ya, jadi hatta dengan pembantu pun panggil dengan panggilan yang dia senangi. Dia itu manusia juga, berbuat baiklah. Ini ada orang kadang-kadang punya pembantu diperlakukan macam hewan. Saya pernah makan di masakan Jepang yang di Jalan Riau itu, apa namanya, sushi ya. Lagi makan di situ, di samping saya ada orang juga makan Chinese, orang Cina. Itu dia bawa pembantu. Saya kasihan betul melihat pembantu. Jangankan makan, minum pun nggak diorder untuk pembantunya. Pembantunya cuma nyuapin anaknya makan dan minum, nggak diorder apa-apa. Saya melihat itu kasihan betul. Kalau nanti saya order untuk dia, takut majikannya tersinggung, berantem pula sama orang di situ, tak enak pula kan. Tapi melihat diperlakukan manusia seperti itu sangat kasihan. Maka kalau kita punya pembantu, punya bawahan, untuk hal-hal makan minum gak usah dibeda-bedakan. Kita itu sama-sama manusia, sama-sama suka yang enak begitu. Masa kita makan enak-enak, dia cuma menonton kita, melihat kita, melayani kita kan? Itu sangat tidak manusiawi kita begitu ya. Jadi Nabi Musa itu memanggil pembantunya, teman dia berjalan itu dengan fata, panggilan yang terhormat yang memuliakan pembantunya. Apa kata Nabi Musa kepada dia? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tidak akan berhenti berjalan ini. Ini setelah jauh berjalan, belum ketemu juga, belum hilang juga ikan yang dibawa ini, udah jauh ini. Apakah Musa menyerah? Enggak menyerah. Maka Musa berkata kepada pembantunya tadi, Yusha' bin Nun, la abrahu, saya tidak akan berhenti berjalan mengembara ini
hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga saya sampai di tempat pertemuan dua laut, di mana Allah Ta'ala sebut disitulah hamba Allah yang lebih alim daripada Musa itu. Au amdi hukuba, walaupun aku mesti berjalan bertahun-tahun lamanya. Ini semangat Nabi Musa menuntut ilmu. Ya. Sebelum sampai ke tujuan, saya nggak bakalan berhenti. Walau harus berapa lama pun berjalan, saya tidak bakalan berhenti. Kalau kita kira-kira udah di Sherlock ini, jalan kita nggak ketemu juga tempatnya, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan pulang, ya kan? Sederhana alasannya apa? Nggak ketemu gitu kan? Musa enggak. Inilah semangat Nabi Musa menuntut ilmu. Ya, mujahadah yang luar biasa dari Nabi Musa untuk menuntut ilmu. Itu dalam keadaan Musa ini seorang yang alim, ya, mendapat ilmu dari Allah, mendapat wahyu dari Allah. Tapi semangat Nabi Musa menuntut ilmu itu luar biasa. Ya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba. Saya tidak akan berhenti berjalan ini, walaupun harus menghadapi berbagai macam tantangan, sehingga sampai ke tujuan yang dituju, yaitu tempat pertemuan dua laut, walaupun mesti berjalan bertahun-tahun lamanya. Ya, andai kata semangat Musa ini yang kita pakai dalam menuntut ilmu, insya Allah kita bakalan jadi alim. Makanya untuk mendapatkan ilmu itu kita harus siap menghadapi tantangan demi tantangan. Ada ungkapan mengatakan begini, lau kana al-ilmu yutraku bil muna, andai kata ilmu itu bisa kita dapat dengan sekedar berangan-angan, ma baqiya fil alam jahil, sudah pasti di dunia ini nggak akan ada orang-orang bodoh lagi. Semua orang itu pasti pengen pinter. Kalau ditanya pengen alim enggak? Pengen. Pengen pinter enggak? Pengen. Pengen berilmu enggak? Pasti jawabannya semua pengen. Tapi kenyataannya tidak banyak yang alim. Kenapa? Karena tidak banyak yang sanggup menjalani jalannya. Maka ada ungkapan tadi mengatakan, seandainya ilmu itu bisa dicapai dengan sekedar berangan-angan, maka sudah tidak ada orang bodoh lagi di atas dunia ini. Maka ilmu itu nggak cukup dengan angan-angan, harus dengan mujahadah, harus dengan bersungguh-sungguh. Ya, kalau kita melihat orang alim sekarang, ya, para alim ulama, para asatidz, mereka jadi alim itu bukan diciptakan dalam satu malam. Mereka itu belajar bertahun-tahun, bahkan puluh tahun. Bukan cuma di dalam negeri, sampai ke luar negeri mereka pergi menadah ilmu itu dengan banyak pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan duit. Itu enggak sedikit untuk mendapatkan ilmu itu. Tapi kadang-kadang pulang ke negerinya tak dihormati sedikit pun, tak ada penyambutan sedikit pun. Padahal mencari ilmu itu tidak mudah. Ya, dia harus dengan mujahadah tinggi, barulah kemudian orang bisa alim. Ya, kalau cuma berangan-angan nggak akan sampai. Ya, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau mengharapkan, berangan-angan, bercita-cita untuk mendapatkan keselamatan, kesuksesan, sedangkan engkau tidak mau menjalani jalannya. Ketahuilah, perahu itu tidak bisa berlayar di daratan. Maka nggak cukup dengan angan-angan, harus berada di jalannya. Ya, maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan pembantunya Yusha bin Nun terus berjalan menyusuri pinggiran pantai, sehinggalah nanti sampai di tempat yang dituju. Ya, Allah Ta'ala sebut pada ayat 61, فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا, tatkala Nabi Musa dan pembantunya sampai ke tempat pertemuan dua laut yang dituju, akhirnya mereka sampai ke situ.
Cuma dalam keadaan tidak tahu bahwa itu tempat yang dituju. Kenapa? Tandanya Allah Ta'ala sebut sebelum ini bahwa itu tempat pertemuan dua laut, ikan yang dibawa hilang. Jadi ketika mereka sampai ke tempat yang dituju sesungguhnya itu, yaitu pertemuan dua laut itu, nasiyahutahuma, sampai mereka di situ, Musa dan pembantunya lupalah tentang ikan tadi. Kenapa? Sudah terlalu capek. Sudah terlalu capek. Sebenarnya sudah sampai ke tempat yang dituju, tapi tentang tanda ikan yang dibawa tadi lupa. Namanya orang capek, pengen istirahat begitu kan? Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu kemudian ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ini disebutkan menjadi salah satu mukjizat Nabi Musa. Jadi ikan itu, ini ikan, kalau nanti kita lihat ayat setelah ini ikan bukan ikan yang hidup loh. Bukan ikan yang hidup dibawa misalnya di dalam ember atau baskom apa begitu diisi air di situ, bukan begitu. Kalau kita perhatikan nanti ayat setelah ini ikan sudah dimasak siap dimakan. Iya. Tapi ini terjadi keajaiban seperti mana yang Allah Ta'ala janjikan. Tiba-tiba ikan yang dibawa tadi di dalam satu tempat itu untuk dimakan sebenarnya melompat masuk kembali ke dalam air, hidup masuk ke laut kembali. Cuma karena sudah terlalu capek Musa dan pembantunya, perhatian mereka sudah tidak ke ikan itu lagi. Sebenarnya mereka sudah sampai ke tempat yang dituju. Oleh karena itu, mereka pun melanjutkan perjalanan setelah istirahat di situ. Jadi nanti ini disebutkan mereka ini istirahat di atas batu besar di pinggir pantai. Karena nggak tahu itu tempat yang dituju, akhirnya dilanjutkanlah perjalanan. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. فَلَمَّا جَاوَزَا, tatkala Musa dan pembantunya sudah melewati tempat yang dituju sesungguhnya, karena nggak tahu itu yang tempat yang dituju, akhirnya dilanjutkan perjalanan. Qala li fatah, setelah mereka jauh melewati tempat yang sesungguhnya dituju tadi, Musa pun berkatalah kepada pembantunya, atina ghada'ana, bawalah ke sini makanan kita itu. Udah lapar rupanya Musa. Ya, bawalah ke sini makanan kita itu. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kita sudah merasa letih karena perjalanan yang jauh ini. Udah capek, lapar. Bawa ke sini makanan kita itu supaya kita makan. Ya, pada ayat ini Musa berkata, atina ghada'ana, bawa ke sini makanan kita. Menunjukkan bahwa makanan Nabi Musa dan pembantunya itu sama. Makanya berdasarkan ayat ini, kata para ulama, salah satu pengajaran yang kita ambil, jangan beda-bedakan makanan kita dengan pembantu kita, dengan bawahan kita. Samakan, tidak perlu berbeda. Ya. Lalu kemudian pembantunya pun berkata, pada ayat 63 kata Allah, qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihi illa asy-syaitanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Pembantu Nabi Musa itu berkata kepada Musa saat Musa minta, bawa ke sini makanan kita supaya kita makan. Pembantunya menjawab, ara'aita, tahu enggak tadi, id awayna ila sakhrah, ketika kita tadi pergi ke atas batu besar untuk istirahat, fa inni nasitul hut, saya lupa soal ikan itu Tuhan. Saya lupa tentang ikan yang kita bawa. Ini menarik. Pada ayat sebelum ini tadi kata Allah, nasiyahutahuma, Musa dan pembantunya lupa tentang ikan itu. Tapi ketika pada ayat 63 ini pembantunya mengatakan fa inni nasitul hut, saya lupa
tentang ikan itu. Dia tidak mengatakan kita lupa. Walaupun pada ayat sebelumnya kata Allah Musa dan pembantunya lupa. Pada ayat 63 ini pembantunya mengatakan saya lupa. Kenapa? Dia yang ditugaskan untuk membawa ikan tadi. Kita sebagai pekerja, kalau salah jangan salahkan majikan kita, salahkan diri sendiri. Maka dia berkata, fa inni nasitul hut. Lupa saya tentang ikan itu tadi. Karena saking capeknya, saya lupa soal ikan itu. Enggak saya perhatikan katanya. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkura. Dan tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Syaitanlah sesungguhnya yang membuat saya lupa, kata dia. Sesungguhnya syaitanlah yang membuat saya lupa tentang ikan itu, kata pembantunya. Dalam Quran itu Allah selalu mengatakan yang membuat kita lupa itu syaitan. Bagaimana cara syaitan membuat kita lupa? Kita dilalaikan dengan hal-hal yang lain, disibukkan kita dengan hal-hal yang lain. Mikirin ini, mikirin itu. Akhirnya yang semestinya kita pikirin kita lupa. Contohnya sholat, bisa lupa jumlah rakaatnya, ya kan? Ini terjadi biasanya kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, insya Allah tidak. Itu salah satu kelebihan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, insya Allah tidak. Tapi kalau sholat sendiri, sholat tiba-tiba ini rakaat kedua apa ketiga gitu. Kenapa? Selesai dia takbiratul ihram, fikirannya langsung dibawa syaitan. Jadi ada syaitan spesialis pengganggu sholat. Kata Nabi dalam hadis, syaitan spesialis pengganggu sholat itu ketika kita sholat dia akan berkata uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, ingat ini, ingat itu. Pokoknya kita diingatkan dengan berbagai hal. Ibu pas takbir Allahu Akbar tiba-tiba teringat isi kulkas. Apa ya ada di kulkas nanti mau masak katanya kan. Si bapak pas Allahu Akbar nanti bini saya masak apa nih ya. Jalan terus kemana-mana pikiran. Tiba-tiba sadar, ini sudah rakaat keberapa? Ya. Yang paling parah itu sholat cuma 2 rakaat, dia ragu ini rakaat pertama apa kedua. Ya. Kalau sebetulnya kalau kita pikir pakai logika ya, mestinya kita itu tidak ragu soal jumlah rakaat kita, sholat kita. Kenapa? Jumlah rakaat sholat kita itu paling banyak cuma 4. Hitungan 1 sampai 4 mestinya loh ya. Kalau kita pikir, kita ini nggak perlu ragu-ragu ini. Kenapa? Ini hitungan yang sedikit. Kalau misalnya jumlah rakaat itu 30 non-stop begitu tanpa salam, itu ada masuk akal kalau kita kemudian ragu. Kenapa jumlahnya banyak itu? Ini hitungannya maksimal cuma 4. Kalau pakai logika mestinya kita ini nggak ragu-ragu ini. Apakah ke 1, kedua atau ketiga atau keempat begitu. Mestinya nggak ragu. Tapi kenyataannya bisa kita nggak tahu jumlah rakaat kita. Yang paling parah itu bukan dia sholat yang 4 rakaat, bukan yang 3 rakaat. Kadang yang 2 rakaat pun bisa ragu dia. Ini rakaat pertama apa kedua? Siapa yang membuat begitu? Syaitan. Syaitan yang membuat kita begitu. Dibawa pikiran kita melayang-layang kemana-mana, akhirnya kita lupa dengan sholat kita sendiri. Makanya orang yang lupa-lupa itu orang yang banyak diganggu syaitan. Betul loh. Maka dalam surah Al-Kahfi ini kata Allah, kalau lupa, kata Allah, wazkur rabbaka idza nasit. Sebutlah nama Tuhanmu jika kamu lupa. Berzikir kepada Allah. Kenapa anjurannya berzikir kalau lupa itu? Karena Quran mengatakan yang membuat kita lupa itu syaitan. Yang membuat syaitan jauh apa? Zikrullah. Maka kata Allah, wazkur rabbaka idza nasit. Sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu jika engkau lupa. Makanya ada orang saat dia lupa dia baca astagfirullahaladzim. Ada orang saat dia lupa tiba-tiba dia bersolawat. Ada kan tiba-tiba sesuatu rasanya sudah dekat kali ke bibir untuk menyebutkan itu.
tapi tiba-tiba lupa apa ya namanya ya, siapa ya nama dia ya begitu. Bisa lupa begitu, bisa. Biasanya orang itu tiba-tiba sholawat, tiba-tiba istighfar begitu. Boleh nggak tuh? Boleh, memang itu anjuran Quran. Kalau kita lupa, perbanyak zikir kepada Allah. Ya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Pembantunya mengatakan ikan itu sudah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh. Tadi wahai Tuan, saya lupa tentang ikan itu. Lupa saya menyebutkannya kepada engkau. Karena saking capeknya, waktu kita istirahat di atas batu besar tadi, ikan yang saya bawa itu sudah melompat masuk kembali ke dalam laut dengan cara yang sangat menakjubkan. Ajaba. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kenapa tidak ajaib? Ajaib itu asalnya bahasa Arab. Ajaba. Ya. Jadi bahasa Indonesia kita sebut ajaib. Bahasa Arabnya ajib. Ya, atau ajaba. Ya. Kenapa dikatakan sangat aneh, sangat menakjubkan? Ya, ini ikan dibawa tadi untuk dimakan ini. Ini bukan ikan hidup. Ya, ikan yang sudah siap dimakan tiba-tiba melompat kembali masuk ke dalam laut. Apa tidak dipandang aneh, menakjubkan itu kan? Nah. Apakah kemudian Musa marah? Tidak. Ya. Musa enggak marah. Makanya para nabi itu mereka punya pembantu, tapi tidak suka marah sama pembantunya. Bukan tidak suka, enggak pernah marah. Nabi itu punya pembantu. Salah satu pembantu Nabi itu sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik itu menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Tapi kata Anas bin Malik, selama dia menjadi pembantu Nabi, tak pernah sekalipun Nabi itu marah dengan dia. Enggak pernah. Nah, begitulah akhlak para nabi itu. Kalau kita punya bawahan, hari-hari dimarahin gitu. Maka Musa berkata, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Tempat di mana ikan itu hilang yang melompat, kamu bilang itulah tempat yang kita cari. Akhirnya apa? Fartadda ala atharihi ma qasasa. Lalu Nabi Musa dan pembantunya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Jadi asar itu apa namanya? Bekas langkah kaki. Jadi ini mereka berjalan di pinggiran pantai. Orang kalau berjalan di pinggiran pantai, tak banyak orang berjalan di situ, pasti tahu jejak langkahnya. Ya kan? Maka itulah kembali mereka ikuti pulang ke belakang, sampailah nanti ketemu tempat yang dituju. Akhirnya sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan, Musa pun ketemulah dengan hamba Allah yang Allah Ta'ala sebut itu. Maka kata Allah pada ayat 65, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada, maka tatkala Musa dan pembantunya sampai ke tempat ikan itu tadi hilang, mereka pun menemui abdan min ibadina, seorang hamba dari kalangan hamba-hamba kami. Maksudnya salah seorang hamba pilihan Allah. Dari sekian banyak hamba Allah inilah salah satu hamba pilihan Allah. Itulah kata jumhur ulama Khidir. Makanya menurut pendapat kebanyakan ulama, Khidir itu bukan nabi, tapi dia adalah hamba Allah yang saleh. Ada dua penyebutan. Satu penyebutan disebut dengan Khidir, tapi sebetulnya penyebutan yang paling banyak disebut oleh para ulama itu sebutan Khadir, dibaca dengan kha, bukan khi. Ya, walaupun yang paling populer di masyarakat kita disebut dengan Khidir, tapi sebetulnya kalau dalam kalangan ulama
penyebutan yang paling populer itu Khadir. Khadir itu sama akar katanya dengan khudrun. Khudrun artinya hijau. Al-Imam Al-Alusi menjelaskan, ternyata kenapa Khadir ini disebut dengan Khadir, karena ada satu karomahnya, ada kelebihannya. Apa dia? Di mana dia berada, maka tempat itu akan menghijau. Kalau dia misalnya duduk di tempat kawasan yang tandus, itu tanah akan menjadi hijau, jadi subur. Makanya disebut dia Khadir. Khadir, ya, Khadir itu konon bukan nama sebenarnya, tapi lakop yang diberi kepada dia. Lakop itu gelaran yang disematkan ke dia. Ya, konon nama sesungguhnya Khadir ini adalah Balyan. Nah, makanya ada nama orang Balyan. Dulu pernah punya teman namanya Balyan. Nah, jadi menurut sebagian ulama itulah nama sebenarnya Khadir. Khadir itu nama yang disematkan ke dia, disebut dengan lakop karena ada kelebihannya. Kalau dia duduk di satu kawasan yang tandus, itu kawasan yang tandus berubah jadi hijau. Nah, ini karomah yang dimiliki. Baik, pada ayat ini kata Allah menjelaskan secara ringkas siapa hamba ini, apa kelebihannya. Satu, kata Allah, atainahu rahmatan min indina. Ini hamba yang ditemui Musa, yaitu Khadir tadi, hamba yang kami curahkan rahmat kepadanya. Selalu mendapat curahan rahmat dari Allah. Atainahu rahmatan min indina, hamba yang mendapat curahan rahmat dari Allah. Yang kedua, wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ini yang selalu orang sebut dengan ilmu laduni. Munculnya istilah ilmu laduni itu dari kata wa 'allamnahu min ladunna. Maka orang sebut ilmu laduni. Sebetulnya ilmu laduni atau wa 'allamnahu min ladunna ilma itu ilmu yang langsung Allah tarbiyahkan kepada seseorang. Ilmu itu bisa saja dicapai nggak pakai guru, tapi Allah Ta'ala yang langsung ajarkan kepada dia ilmu itu. Makanya nanti ilmu yang dimiliki Khadir itu, Musa pun nggak pernah belajar ilmu itu dari Allah, nggak pernah dapat ilmu itu dari Allah. Itu ilmu khusus Allah Ta'ala beri kepada Khadir yang tak dimiliki oleh Musa. Makanya nanti sampai Musa pun nggak bisa menghadapi Khidir. Kenapa? Makom ilmunya nggak sama. Apa yang dilakukan Khidir itu menurut Musa salah. Menurut ilmu Musa yang dilakukan Khidir itu salah. Kenapa? Karena ilmu yang Allah beri kepada Khidir ini ilmu yang langsung dari Allah. Tidak ada dalam kurikulum Musa. Makanya nggak ketemu. Nanti insya Allah kita akan bahaskan salah satu contohnya itu Musa ketika berjalan Musa dan Khadir, tiba-tiba ketemu anak kecil. Itu Khadir langsung cekik anak kecil itu mati. Musa melihat itu marah. Kenapa? Dalam ilmu Nabi Musa membunuh orang itu dosa besar. Dalam ilmu syariat kita juga begitu. Tapi tiba-tiba Khadir bunuh ini anak. Makanya Musa marah. Nanti padahal di ujung akan dijelaskan. Maka tampaklah nanti bagi kita perbedaan makom ilmu Khadir itu dengan ilmu Musa. Ternyata Khadir ini dapat ilmu langsung dari Allah. Ini yang disebut dengan ilmu laduni. Apakah ilmu laduni ini bisa tiba-tiba dapat oleh manusia? Bisa, tapi bukan dengan cara bertapa. Ya. Caranya apa? Amalkan ilmu yang sudah didapat. Ya, maka disebut di dalam satu riwayat, man amila bima alima warathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Allah Ta'ala akan beri dia ilmu. Dengan cara apa? Amalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Baik, itu saja kajian kita pada subuh ini. Insya Allah kita sambung kisah ini pada kuliah yang akan datang insya Allah. Nanti mungkin boleh ingatkan saya takut lupa, ingatkan sambungan kisah Nabi Musa dan Khidir. Nanti insya Allah kita akan bahas. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.